Bawaslu Lombok Barat bersama polisi Pamong Praja tertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di pohon pelindung Jalan Gerung Lombok Barat. Antisipasi gangguan Kamtibnas saat Natal Tahun Baru, Polda NTB bersama Forkopimda mematangkan persiapan pengamanan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah News NTB selengkapnya. Bawaslu Lombok Barat bersama polisi Pamong Praja tertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di pohon pelindung di Jalan Gerung Lombok Barat karena dinilai melanggar aturan. Alat peraga kampanye para caleg yang dipasang di pohon pelindung di Jalan Protokol Gerung Lombok Barat ditertibkan petugas gabungan. Terkait maraknya pemasangan APK di pohon dan fasilitas publik, Bawaslu Lombok Barat telah melayangkan teguran ke caleg maupun parpol untuk tak menempelkan alat peraga kampanye atau APK, namun itu tak diindahkan para caleg. Bahkan poster caleg kian banyak ditempel di pohon sehingga Bawaslu melakukan penindakan dan penurunan paksa poster tersebut. Penertiban ini pun akan terus dilakukan di semua kecamatan di Lombok Barat mengingat masih maraknya poster di pepohonan yang terpasang di wilayah Lombok Barat. Sebelum penertiban APK, Bawaslu telah menghimbau para caleg untuk tidak memasang APK di tempat terlarang. Bahwa hari ini Panwaslu Kecamatan Labati melakukan penertiban terkait dengan APK yang pasang yang tidak sesuai dengan aturan. Memang hal ini tidak serta-merta kami lakukan. Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi, sudah memberikan himbauan untuk mereka menjawab. Bawaslu akan melakukan pendataan terhadap APK yang diturunkan tersebut. Nantinya itu menjadi dasar pihaknya memberikan peringatan kepada caleg dan parpol yang bersangkutan. Meski demikian, Bawaslu tak menapik belum ada sanksi tegas yang diatur dalam regulasi terkait pemasangan APK di pepohonan. Hal ini yang diduga menjadi penyebab membandelnya para caleg tetap memasang di pohon meski ditegur. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Yang mensukseskan pegelaran pemilu 2024 mendatang, KPU NTB rekrut ratusan ribu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Anggota KPPS ini akan disebar di seluruh TPS seluruh kabupaten sekota Nusa Tenggara Barat. Menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum NTB rekrut anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang nantinya akan disebar di ratusan TPS yang ada di NTB. Ketua KPU NTB mengatakan calon anggota KPPS diharuskan dapat bekerja secara daring sebab ada sejumlah data yang akan diinput secara online. KPPS yang muncul itu adalah KPPS yang bisa memahami teknologi juga. Artinya kita mengundang juga anak muda yang bisa karena sistem kita kan sudah mulai menggunakan teknologi informasi seperti Sirekap, kemudian banyak aplikasi-aplikasi teknologi yang kita gunakan untuk data pemilih. Dalam rekrutmen anggota KPPS, pihak Bawaslu juga akan turut melakukan pengawasan agar anggota yang direkrut sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengawas tentu saja akan melakukan pengawasan ya dalam proses seleksi itu, terutama terkait dengan orang-orang yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS. KPU pun merilis sebanyak 114.961 KPPS yang dibutuhkan demi terselenggaranya pemilu 2024 di 10 kabupaten kota di NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram apresiasi peran media massa mengawal pemilu 2024 karena dinilai sangat strategis mewujudkan pemilu damai dan juga adil. Peran media massa dalam pemberitaan dan penyiaran pemilu damai 2024 diapresiasi KPU Mataram.
Ketua KPU Mataram mengatakan peran media massa dinilai sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu damai dan hingga memasuki tahapan pemilu, kondisi Kota Mataram relatif kondusif berkat media menyajikan karya atau produk jurnalistik positif. Penyelenggaraan pemilu 2019, Pilkada 2020 dan persiapan pemilu 2024 di Kota Mataram hampir dikatakan tidak ada gejolak dan tidak ada sengketa. Itu berkat kita semua, berkat teman-teman media yang menyadarkan warga Kota Mataram khususnya. Peran media sebagai fungsi kontrol sosial, edukasi, dan hiburan sesuai regulasi yang ada. Media massa dikatakan memiliki nilai strategis dalam mengawal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu 2024 hingga dapat berjalan lancar, aman, sesuai harapan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 27 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah.
itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Antisipasi gangguan Kamtipnas saat Natal dan Tahun Baru, Polda NTB bersama Forkopmida mematangkan persiapan pengamanan. Jelang Natal dan Tahun Baru 2024, Polda NTB bersama Forum Komunikasi Daerah mematangkan persiapan pengamanan. Kapolda NTB menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi NTB, sehingga pengamanan bisa dilakukan secara efektif dan komprehensif. Disebutkan berbagai potensi gangguan Kamtipmas seperti separatisme dan teroris berpotensi terjadi di NTB. Tahun Natal dan Tahun Baru 2024 di wilayah kerja Nusa Tenggara Barat terganggu dengan adanya separatis ataupun kegiatan terorisme. Hingga akhir Desember tahun ini sudah ada 8 terduga teroris di NTB yang diamankan Densus 88 Mabes Polri. Seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengamanan Nataru diminta untuk bersungguh-sungguh dan meningkatkan sinergi dalam melajukan pengamanan khususnya aparat TNI Polri. Rakor lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 di Provinsi NTB, dinas, instansi, dan para stakeholder. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Taman Wisata AI buka Lombok Tengah ramai dikunjungi wisatawan, dan di objek wisata ini para pengunjung dimanjakan dengan berbagai spot menarik untuk bersuah foto. Destinasi Taman Wisata Ibuka Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ramai dikunjungi wisatawan jelang Natal dan Tahun Baru. Berbagai fasilitas spot baru di pinggir danau Taman Wisata Ibuka menjadi daya tarik wisatawan. Seperti jembatan yang dibangun di atas danau di Taman Wisata Ibuka ini menjadi spot menarik bagi wisatawan untuk bersuah foto hingga menikmati sunset. Selain itu, suasana persawahan hijau yang mengelilingi danau memberi kesegaran bagi mata yang memandang. Selain danau, pengunjung juga dapat berendam di kolam renang dari mata air asli. Selanjutnya, pengunjung bisa menikmati kuliner yang langsung tersedia di destinasi ini. Udah sering, tapi pertama kali ke sini. Tapi kalau ke sana pernah. Gimana, ada perubahan nggak dilihat? Ada banyak perubahannya. Ya, di mana sisinya, di mana perubahannya? Di embung ini. Cocok ya untuk spot-spot foto misalnya. Ya. View-nya ya lumayan bagus. Apalagi untuk sore, untuk orang sunsetan, untuk remaja-remaja sunsetan itu sangat bagus. Bagi Anda yang saat ini mencari destinasi untuk dikunjungi, keindahan destinasi wisata ini mungkin dapat dijadikan referensi untuk liburan di akhir tahun nanti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros, dan selain menikmati Skybridge dan juga kupu-kupu Helena, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan.
saya langsung menikmati indahnya pemandangan Kars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Caroline. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial.
Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Ya pemirsa, mungkin hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Yang besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kebertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.